Pas lagi dia mau ngambil, ada asap di tangga. Gitu. Oh, jadi kursi ini gerak-gerak gitu? Gue berdua sama dia ngedenger suara ketukan yang di kamar yang dikunci itu. Baru dia mau lagi nyuci-nyuci beres-beres mau nutup, ada bayangan yang ini, pocongnya miring gini. Iya, selamat malam dengan gue Hanse. Di cerita pertama kita, cerita dini hari, gue mengundang narasumber kali ini pengalaman pelantikan di salah satu kampus yang berujung teror. Nah, langsung aja bisa perkenalkan dulu ya. Nama panggung gua Ayah. Orang-orang kalau manggil nama gua yang lengkap nggak pada kenal. Jadi kebiasaan namanya Ayah. Ayah mau menceritakan sebuah teror yang tahun berapa? Sekitar tahun. Kejadian itu waktu pelantikan tahun 2000-an kalau nggak salah. Cuman nggak pas, gue nggak tahu, lupa. 2000-an. 2001. 2001? Iya benar 2001. Gimana tuh? Kok bisa awalnya diteror tuh? Itu pelantikan kampus ya? Iya. Kan seperti yang kita ketahui biasanya kalau banyak di kampus-kampus lain, kalau pelantikan itu kan keluar daerah atau kemana kayak gitu kan. Lebih enaknya itu kebanyakan di dalam kampus, tapi kan kita biasa di luar kampus. Banyak hal yang sering terjadi itu kalau kita nginep berapa hari, apalagi kita nggak tahu villa yang horor seperti apa kejadiannya gitu. Cuman pada saat itu bangunannya itu masih lama bentuknya, jadi kalau dilihat itu jadul banget. Villa. Kalau bentuknya itu kayak, lu bisa bayangin dulu nih, rumah kayak semi Belanda, batu alam yang kebanyakan nempel tapi dia nggak ditembokin kan, cuma dikasih list doang putih-putih tuh, udah bisa dibayangin kayak gitu kan. Terus setengahnya itu kayu. Awalnya sih melihat pas lagi sampainya itu udah nggak enak aja, karena ada beberapa temen nih, salah satunya emang sama hal-hal yang seperti itu dia sensitif. Itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Penginapnya 3 hari. Hari pertama itu gangguannya pas masuk langsung tiba-tiba temen itu bilang, "Ayah, di dalam banyak kaca, bisa balik-balikin nggak?" Jadi gua sama dia itu sebelumnya memang tahu karakter dia seperti itu, kalau tempat-tempat yang baru dia singgahi. Jadi gua balik. Cuman yang lainnya ada beberapa yang nggak tahu kan, nggak kenal dekat lah. Terus buat apa, biar apa, udah balikin aja gitu. Cuman ada satu yang ngeyel, yang tiba-tiba dijamin gitu, dibecandain tempat-tempat horor kayak gitu. Ada yang sompral? Iya pasti, kalau ya nama juga satu kumpulan lah, pasti ada yang sompralnya juga kan. Masuknya itu nggak tahu kenapa gue sama temen gue ini bukan lewat jalan utama masuk ke pintunya, tapi lewat dapur langsung. Masuk ini lewat belakang, ngecek dulu di situ. Cuman kata yang nunggunya ada satu kamar yang nggak boleh ditempatin, alias dikunci. Tiba-tiba udah menjelang sore, yaudah kan pada bikin kopi. Ada teman semprul nih, tiba-tiba bikin kopi terus ditaruh di tangga. Sajen? Enggak, dia buat bercandaan. Oh, berawal dari situ. Oke. Dan yang bercandaan itu tiba-tiba dia maghrib tidur tuh. Pas bangun nanyain kopinya. Pas lagi dia mau ngambil, ada asap di tangga. Gitu. Ada asapnya di tangga. Cuman karena dia emang semprul, diminum aja lagi.
Nggak taunya kok masih anget, masih dibikinin sama teman gue itu. Ceritanya dia pilihnya gini, gue nggak tahu kenapa itu bocah kok kayak bercandain ya. Akhirnya ada yang bilang gue suruh bikin kopi lagi yang pahit gitu. Udahlah sampai tidur briefing di hari keduanya pagi, terus gue udah bercerita, udah bilang gini, jangan yang macem-macem ya, apapun tempatnya kita harus hormati. Kita boleh percaya tapi jangan kebangetan gitu. Nah, salah satunya semua itu ada sistem kemasyarakatannya juga Di dunia lain. di dunia lain itu. Ada misalkan kayak kelurahan, ada tingkatan RT RW-nya, cuman dari sisi mereka. Nah, salah satunya kenapa gue selalu ngingetin gitu, setiap datang di satu tempat itu kita nggak tahu wilayah apa, tetap kita harus salam kayak gitu. Nah, temen gue yang sompral ini tiba-tiba nggak salam nggak apa, bikin kopi dong gitu. Ada yang ngomong gitu. Ya udah. Hari pertamanya itu dia bikin kopi, taruh di tangga. Nah, udah dibikin lagi. Hari kedua dibikinin lagi. Pas sudah ceritanya udah malam nih ya, udah malam. Udah ngumpul, cerita kan kalau pelantikan itu kalau jurit malam ada yang jalan kan. Dan kebiasaan zaman dulu itu kenapa harus di kuburan gitu. Oh, jadi dekat Sila itu ada kuburan. Salah satunya emang gua nggak terlalu suka sama hal-hal yang kayak gitu dari dulu. Kenapa harus jurit malam itu ke makam biar dapat horornya gitu. Padahal di tempat itu juga kalau mau kitanya macam-macam keluar juga horornya mungkin gitu. Pas jurit malam ada beberapa temen yang sakit. Pertama yang bikinin kopi, udah badannya udah nggak enak. Itu bukan teman yang gue yang si A itu ya, bukan yang si A itu. Oh, beda teman lagi. Beda teman lagi. Dia sakit. Dia sakitnya nggak ngomong. Dia bilang tiba-tiba gini, ayah, aku mau cerita tapi di kamar ya, bareng teman-teman yang nggak bisa ikutan. Ya udah. Udahlah, cerita gue di kamar nemenin mereka ada 4 orang. Si yang bercerita ini belum bercerita, yang mau cerita ini belum bercerita, tapi dia tiba-tiba udah merindingnya udah parah. Terus dia ke atas, bukan ke atas, keluar, mau bikinin kopi lagi. Di situ gue langsung ngikutin aja sih, gue ngeliatin aja. Itu ngapain. Cewek. Ya, temen gue yang si A ini, udah ya biarin dulu, bikinin kopi, taruhnya di tangga. Taruhnya di tangga itu. Pas masuk, dia udah bruk masih gini. Kenapa dia? Aku udah nggak enak nih, kata dia. Oh, ambruk gitu loh. Aku tiduran ya udah. Udah berselang 1 jam gitu. Pas sebelum dia bikin kopi, setelah bikin kopi, dia nggak langsung masuk dulu. Dia nonton TV. Pas gua tariknya itu, dia nonton TV yang nggak ada salurannya lagi. Udah habis channelnya yang yang udah pelangi gitu ya? Bukan yang yang rusak. Ceritanya rusak. Pas dia bengong, udah langsung gue tarik, gue masukin ke dalam lagi di kamar, dia istirahat tidur. Udah diselimutin, udah tidur, tiba-tiba ada ngetok pintu, tek gitu. Nah, si yang sakit ini kan dia bawa cowoknya. Dan itu cowoknya yang masuk. Oke. Dia langsung kayak gini di kasur dia gini. Liatin yang sakit itu. Karena gue rebahan juga di bawah. Dia bilang, lu ngapain lo? Bukannya lagi jurit malam gitu. Tapi nggak dijawab. Ya, songong banget ya, bagaimana ya. Tiba-tiba dia meluk, gitu. Cuman nggak ada gerakan yang bunyi atau apa. Flat gitu. Meluknya gini, gitu aja. Terus gue lagi ngobrol itu, gue ngobrol banyak, tiba-tiba 2 orang ini yang tidur bangun, ayah lagi ngobrol sama siapa? Ini
nggak ada orang ya, kata. Udah langsung gitu ya. Langsung terus si yang bikinin kopi itu bilang itu booking gue lagi jalan kan, itu nggak ada orang. Gue yakinin gue keluar, emang nggak ada orang udah nggak ada orang. Terus tiba-tiba dia suruh bikin kopi lagi, tiba-tiba bangun bikinin kopi. Nah si A ini bantuin, udah gue aja yang bikin kopi di dapur tuh. Suasananya itu belok kiri, keluar dari kamar, belok kirinya itu kamar mandi, sebelah kanannya itu dapur. Di pencucian itu, di dapur itu kan ada kaca, ya wastafel itu kan ada kaca tuh, hordeng. Oke. Belum ditutup. Baru dia mau lagi nyuci-nyuci beres-beres mau nutup, ada bayangan yang ini, pocongnya miring. Oh, pocong. Iya, Di kata dia depan tuh. wastafel itu. Langsung dia teriak ayah gitu. Bang, berisik, langsung kaget kan gue. Gue samperin lagi, dianya diem, nggak bergerak sama sekali. Cuman kopi yang itu udah pada jatuh. Cuman dia nggak bergerak, nggak lari, nggak apa. Gue mau nutupin lagi, gini lagi sih, gitu. Cuman gue nggak mau teriak, dalam hati aja. Cuman sakit sih nahannya. Gue merinding. Oh ya? Gitu. Minimal gini, gue nggak mau nularin ketakutan. Biarin aja gue yang ketakutan. Itu posisi teman-teman yang lain masih pos to pos? Masih pos to pos. Itu jam berapa ya? Jam 11-an lah. Kan biasa kalau pos to pos kan tengah malam tuh. Iya. Itu baru pada nyebar. Selesai itu mau subuh. Udah. Terus kebetulan kalau kita ke belakang itu di depan sono kolam renang. Oh, di wastafel tadi? Ya di kaca, kalau di balik kaca dapur itu belakang tuh ada renang. tempat tidur di kaca belakangnya. Di baliknya Iya. kayak apa, kursi santai gitu. Oke. Terus di baliknya di sebelah berapa meter dari situ baru kolam renang. Nah kolam renang itu disinarin kayak lampu. Pas gue menutup situ, di kolam renang itu ada bangku yang tidur itu tuh. Gue nggak tahu ya itu, kalau angin nggak mungkin gitu. Segitu dia bisa gerakin kalau dia basah atau kering. Nah ini kayak nimbul ada badan di dalam ini. Kursinya? Bukan, anduk. Oh, Bergerak-gerak, iya. Anduk-anduk villa lah atau anduk siapa gitu. Oh, jadi kursi ini gerak-gerak gitu? Kalau misalkan agak jauh sih gua nggak mungkin ngelihat sih. Maksudnya samar-samar. Ya ini kan di balik dapur itu kan langsung jaraknya cuma nggak lebih dari 5 meter lah. Oke. Dan itu sinarnya jelas banget. Terus langsung udah. Gua keluar dapur untuk ngebenerin, ngambil anduknya. Oh, ayah nyamperin kursi itu? Iya, kalau gua ngebiasainnya gini. Kalau dalam pikiran gua takut, coba dilogikain gitu. Oke. Dilawannya pakai logika. Untuk nenangin sendiri sih sebenarnya. Gue ambil anduk dan gue nggak bilang apa-apa. Pikiran gue udah nggak bilang apa-apa. Gue benerin, gue taruh di kayak jemuran. Udah gue rapin. Maksudnya gini, kalau teman gue ngeliat lagi, bakalan terjadi lagi sepertinya. Kayak gitu. Dan akhirnya karena yang si pacarnya itu udah nggak bisa tidur lagi, Iya. gue jalan keluar untuk jemput pacarnya. Dan pas sampai keluar itu, yang pertama gue nggak dikasih tahu tempatnya, makamnya ada di mana, dan gue nggak bawa senter. Oh, ayah nyamperin orang-orang itu nyari tuh? Dan kata temen-temennya, kata anak-anak itu, tiba-tiba ayah datang dan gue maksudnya gini ngelamun. Dan gue nggak tahu, ikut jalan aja gitu. Oh. Lah itu ayah ngapain tuh? Gue jalan sih bawa cemilan masih mau makan, tapi gue gelap. Itu ayah bukan sih, kata. Oh iya, udah panggil gue tiba-tiba tarik. Mau kemana ya? Mau jemput si ini tuh, pacarnya tuh lagi gini, lagi nggak karuan. Dia datang lagi ke villa. Tiba-tiba
Gue berdua sama dia ngedenger suara ketukan yang di kamar yang dikunci itu. Yang nggak boleh masuk tadi. Dari dalam ketukannya. Oh. Kedengeran gue berdua Mm-mm. kayak lagi ada obrolan. Oh. Cuman kenapa harus ngetuk gitu, gue juga bingung itu kode apa nih, gue nggak ngerti. Dia bilang mau buka, gue tarik. Udah biarin aja itu, nanti aja gue ceritain gitu. Udah. Ternyata temen yang itu kalau kaca dibalik itu ada satu kaca yang nggak dibalik, dan itu kata dia pas gue lagi keluar nyariin pacarnya, dia keluar kencing, di kaca itu keluar bayangan baru tangan doang kayak film apa tahu, dunia lainnya apa tahu. Tangan keluar dari kaca. Badan separuhnya mau keluar. Akhirnya dia bikinin kopi. Pas kagetnya lagi, beberapa panitianya ada yang datang, tiba-tiba main seruput kopi aja. Kopi pahit tadi. Terus diomelin sama yang bikin. Tuh jangan, itu buat mbah katanya. Nah lo udah ngaco ini ngomongnya. Singkat cerita, ceritanya udah nggak mau ada pemberitahuan apapun sampai acara selesai, pengennya gue gitu. Dan akhirnya di hari terakhir setelah pelantikan, setelah penobatan atau keanggotaan, peresmian anggota baru, penyematan, kita pulang. Pulangnya karena dulu kalau kita tuh nggak barengan sama satu truk sama anggota baru gitu, sama pengurus. Kita terpisah. Oke. Kita naik motor, touring. Itu vilanya itu ada di daerah Bogor. Puncak. Iya, Cisarua, tapi ke dalamnya lagi. Dalam. Dan si A ini, teman gue yang sensitif ini, ceritanya mau pipis. Lagi pulang touring, mau pulang ke kampus. Mampirlah dia ke warung kecil. Dan tiba-tiba dia ambruk. Katanya di kamar mandinya itu, padahal cuman 1 meter kali 2 meter lah. Oh kecil. Cuman dia bilangnya luas, dan itu nggak ada lubang WC, nggak ada tempat air, kosong aja. Dia kaget. Itu udah di luar villa? Udah pas pulang, pas kejadian udah pulang. Akhirnya digotong sampai 6 orang, termasuk yang si pacarnya itu. Dia itu pas si pacarnya kan dia pipis berdua nih, si A sama yang pacarnya, yang cewek itu dijagain tuh. Yang cewek itu yang jatuh. Dia bilang, gua pas masuk kamar mandi itu bukan bentuknya kamar mandi, kamar tok dan luas, makanya dia jatuh di situ. Diangkatin nggak bisa, digotong 6 orang nggak bisa, makin berat. Dia jatuh gitu aja, jatuh begitu aja gitu. Kita percaya kalau dunia ini, alam semesta ini, yang hidup itu selain tumbuhan, hewan, dan manusia, ada makhluk lainnya. Kita percaya itu, di Al-Quran juga ada jin dan sebagainya. Tapi kalau kita mempercayainya banget, itu jangan, nanti jatuhnya jadi syirik. Oke, itulah cerita dari Ayah tadi. Buat kalian yang punya cerita horor ya bisa kirimin melalui email di sini nih. Dan terima kasih sudah menonton cerita dini hari. Selamat malam.